Halo, salam akademia. Kembali bersama saya, Christian Wiradendi, di channel YouTube. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai Training and Development, pelatihan dan pengembangan, dari buku Raymond Anoa'i, chapter 4, dengan tema Learning, Theories, and Program Design. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan membahas dulu mengenai learning. Apa itu learning? Learning merupakan suatu bentuk usaha untuk mencapai kapabilitas dari yang diinginkan oleh perusahaan, organisasi, institusi kepada para karyawannya. Itu merupakan suatu learning. Nah, bentuk-bentuk learning atau outcome learning itu bermacam-macam. Apakah karyawan tersebut secara behavioralnya, kognitifnya, afektifnya, dan lain sebagainya. Nah, di dalam buku Raymond Anoa'i terdapat 7 learning theories. Yang pertama, mengenai reinforcement theories. Kemudian social learning theories. Ketiga, goal theories. Keempat, berkaitan dengan need theories. Kelima, ekspektasi theories. Keenam, adult learnings. Dan yang terakhir, information processing theories. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama mengenai reinforcement theory. Reinforcement berasal dari kata reinforce yang berarti menguatkan atau memotivasi karyawan tersebut. Training ini atau pelatihan ini diberikan kepada karyawan dengan asumsi bahwa sudah ada hasil-hasil yang baik dari pelatihan-pelatihan yang terdahulu. Kita ambil contoh misalkan di bagian produksi, menggunakan komponen ini baik, diberikan pelatihan ini baik. Tujuannya buat apa? Tujuannya dengan diberikan pelatihan untuk merakit motor injeksi, harapannya motor tersebut dapat berkualitas yang baik, dapat lebih hemat tenaga bakar. Itu salah satu contohnya. Kemudian kita masuk lagi teori yang kedua mengenai social learning theory, di mana di dalam pelatihan social learning theory disebutkan di dalam bukunya Raymond Anoa'i, pelatihan ini diberikan kepada karyawan untuk atau berdasarkan orang-orang yang sudah sukses di dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Kita ambil contoh misalkan yang ternama, pengusaha-pengusaha yang ternama, entah Bill Gates, kemudian pendiri Google, pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, dan lain sebagainya. Kemudian dia sharing, dia memberikan kepelatihan kepada masyarakat, kepada banyak orang, apa sih kunci suksesnya dia di dalam menjalankan bisnisnya dia. Nah, kunci-kunci sukses pelatihan-pelatihan yang diberikan pada karyawan, harapannya karyawan bisa mengikuti kunci sukses tersebut, mengikuti figur tersebut yang sudah sukses atau berhasil di bidangnya. Kemudian yang ketiga, saya akan membahas mengenai goal theory. Nah, di dalam goal theory, pelatihan ini dimaksudkan tujuan apa yang ingin dicapai oleh karyawan tersebut. Kita ambil contoh, karyawan tersebut harus menguasai public speaking. So, para pelatih atau trainer harus menyiapkan materi yang melatih para karyawannya atau melatih para trainee-nya untuk dia bisa menguasai public speaking. Nah, ada tujuannya, goal. Kemudian setelah goal, kita akan beralih kepada ekspektasi teori. Nah, ekspektasi teori di mana teori tersebut didasarkan kepada ekspektasi atau harapan. Apa harapan tersebut? Apa harapannya? Saya berharap pelatihan ini sifatnya berubah. Sifat karyawan menjadi lebih disiplin. Misalkan diberikan pelatihan-pelatihan dasar kepemimpinan. Tujuannya buat apa? Kemudian, apa harapannya, ekspektasinya? Ekspektasinya perilakunya berubah. Karakternya berubah. Yang tadinya suka telat bisa lebih disiplin. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai needs. Teoris yang menjelaskan apa kebutuhannya. Kita ambil contoh misalkan setiap akhir tahun dibuat dari divisi HR memberikan kuesioner atau kepada karyawannya untuk diisi kira-kira karyawan tersebut membutuhkan pelatihan apa. Apakah kurangnya di public speaking, apakah kurang di presentation, apakah kurangnya terhadap misalkan menguasai teknologi, mesin-mesin. Nah, dari needs tersebut, kebutuhan-kebutuhan tersebut kemudian dihimpun dan dibuat suatu pelatihan yang mendukung kebutuhan dari karyawan tersebut. Nah, kita sudah belajar mengenai needs, kita next lagi mengenai adult learning theories.
di mana Adult Learning Theories, teorinya di dalam buku Raymond Anoa'i, disebutkan bahwa teori ini mengadopsi kepada kebutuhan para orang dewasa, yang umumnya kaum dewasa saat ini lebih menguasai pengalaman di lapangan. Nah, beliau hanya memikirkan fokus kepada masalah yang ada di lapangan. Nah, dari pelatihan-pelatihan seperti ini, kemudian dihimpun untuk menggali, untuk mengajak kepada para adult, untuk memberitahu, Pak, dengan melakukan pelatihan ini, Bapak bisa atau akan kedepannya mempunyai keterampilan A, B, C, D, E. Kita harus memberikan penjelasan kenapa orang tua tersebut diberikan pelatihan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuat kinerjanya lebih baik kah? Tujuan baiknya itu apa? Kita harus sampaikan dengan jelas. Kemudian yang kedua, beliau pasti akan based on experience. So, kita harus dampingi dia sesuai dengan pengalamannya dia. Kita dampingin apa yang baik. Yang serong kita coba benarkan secara, misalkan secara akademik. Nah, itu merupakan salah satu adult learning theory. Nah, yang terakhir mengenai information processing theory. Nah, di dalam information processing theory, di mana pelatihan ini atau pembelajaran ini difokuskan untuk membuat suatu case study dengan harapan para pesertanya bisa membuat suatu solusi berdasarkan problem-problem yang ada. Nah, dilatih untuk menciptakan, untuk menjadi problem solver. Jadi lebih ke arah case study, kemudian seperangkat masalahnya sudah ada, kita dilatih, oh masalah ini sudah ada, kita menyiapkan skenario plan A, plan B, plan C, plan D dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah terhadap problem tersebut. Nah, dari semuanya, 7 learning theory tersebut yang dari dalam bukunya Raymond Anoa'i, seorang pelatih atau seorang trainer juga harus memperhatikan mengenai umur. Jadi kita tadi sudah bahas mengenai 7 learning theories, dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam prosesnya. Nah, di dalam prosesnya, proses pembelajaran atau proses pelatihan, seorang trainer juga harus memperhatikan mengenai age. Karena saat ini, age itu berpengaruh. Karena generasi X, generasi Y, generasi milenial, dan bahkan generasi Z, itu berbeda-beda pendekatannya. Kita ambil contoh generasi milenial maunya serba instan. Dia percayakan dirinya sendiri dan merasa orang lain tidak dibutuhkan. Nah, faktor umur juga harus dibedakan dalam proses memberikan pelatihan kepada calon peserta. Nah, selain umur, itu berkaitan juga sama instruksi. Apakah selama pelatihan instruksinya kita tidak boleh bermain HP? Ataukah kita tidak boleh membuka laptop? Kemudian konteks training tersebut juga kita harus jelaskan. Training ini dibutuhkan oleh Bapak Ibu dengan tujuan apa? Apakah dia jago untuk presentasi, jago untuk public speaking, jago untuk mengolah data? Kemudian kita bisa siapkan praktis, pelatihan kita berikan. Nah, setelah itu, setelah selesai semua implementasi, kita feedback, kita evaluasi pelatihan-pelatihan yang sudah dijalankan. Apakah tepat sasaran? Apakah sesuai dengan yang diinginkan oleh para karyawan, oleh para perusahaan, oleh para stakeholders? Praktis, evaluasi. Nah, setelah itu, kemudian secara komunitis, secara grup, nah biasanya Bapak Ibu ketika akan membuat pelatihan, ketika dibuat pelatihan oleh perusahaan, umumnya bukan cuma 1-2, tetapi umumnya itu banyak. Nah, dengan banyak orang yang ini, kita bisa membuat suatu komunitas atau grup untuk memotivasi rekannya satu sama lain. Ketika ada satu rekan yang malas, kita bantu ingatkan, kita bantu support, kita berikan dukungan sehingga para karyawan tersebut bisa mempunyai atau memiliki kinerja yang baik. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi hari ini kepada Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Semoga informasi serta pengetahuan yang saya berikan kepada Bapak Ibu serta teman-teman semua bisa berguna bagi kehidupan pekerjaan Bapak Ibu. Terima kasih, salam akademia.